Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dicintai Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, karena hanya Allah lah Tuhan yang patut dipuji dan hanya Allah lah zat yang maha agung. Kita adalah hambanya yang lemah, yang tidak punya daya upaya apapun selain daripada kekuatan yang Allah berikan. La haula wa la quwata illa billah. Allah adalah Tuhan yang mencipta, memelihara, mengatur seluruh jagat raya. Allah adalah Tuhan arsitek terindah seluruh alam semesta. Alam ini Allah bangun dengan serius, ya, tidak bermain-main. Al-Quran mengungkapkan wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah, kata Allah, kami menjadikan langit, bumi, dan menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi itu dengan bermain-main. Jadi Allah ciptakan ini dengan keseriusan, ya. Dan para ilmuwan, walaupun dia non-muslim, ateis sekalipun, mengakui bahwa memang alam semesta ini begitu teratur sempurna. Alladzi khalaqas sab'as samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji'al basar hal tara min futur, ya. Al-Mulk ayat 3. Dia Allah yang menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekalian, kata Allah, tidak akan menyaksikan pada penciptaan Tuhan yang Maha Rahman itu suatu ketidaksempurnaan, tidak akan menemukan ketidakseimbangan, tidak akan menemukan kecacatan. Farji'il basar. Bahasa di terjemahan itu lihat berulang-ulang. Ya, kalau bahasa sains, ya teliti, riset, ya, lakukan kajian yang mendalam. Farji'al basar hal tara min futur. Ada kamu jumpai, kata Allah, kecacatan? Ada kamu jumpai ketimpangan? Ada kamu jumpai ketidaksempurnaan? Ini 15 abad yang lalu Allah sudah tanya. Hari ini, apalagi kita masuk dalam revolusi industri 4.0, ilmu pengetahuan begitu dahsyat dan luar biasa kemajuannya, ya. Sombong manusia, angkuh, merasa semua serba bisa. Allah kirim satu makhluk yang namanya COVID-19. Tidak berdaya. Tidak berdaya kita. Sehebat apapun manusia, ketakutan semua. Tapi orang beriman hanya takut kepada Allah, ya. Allah yang bisa mengangkat, yang bisa memusnahkan. Dalam ayat 4 Allah melanjutkan, tsummarji'il basar karataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Ulang kembali penglihatanmu itu, kata Allah. Disuruh ulang kita. Artinya pengkajian, riset, penelitian itu tidak boleh sekali dua kali. Ini kedahsyatan bahasa Al-Quran. Ulang kembali penglihatanmu itu. Riset lagi, teliti lagi. Karataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu dengan tidak menemukan kecacatan di alam ini, ketidaksempurnaan, dan menemukan betapa lemah dan tidak berdayanya kamu. Ini konsepsi orang beriman dan berilmu yang sesungguhnya. Semakin taat, semakin patuh, semakin sujud dia kepada Allah ketika dia melihat alam ini. Dan Allah juga menyatakan penciptaan alam semesta ini lebih dahsyat dari hanya mencipta manusia.
La khalqus samawati wal ardu akbaru min khalqin nas. Sungguh kata Allah, penciptaan langit bumi itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar daripada hanya mencipta manusia. Bagaimana penciptaan manusia? Penciptaan manusia sebenarnya juga luar biasa, tapi Allah mengatakan penciptaan langit, bumi, alam ini jauh lebih dahsyat dari hanya mencipta manusia. Ini bahasa Allah untuk kita. Allah sendiri tidak ada persoalan dalam masalah sulit, mudah, ya. Kecil besar tidak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah semua itu mudah. Tapi Allah ingin kita berfikir, melihat bagaimana penciptaan diri kita. Ternyata penciptaan diri kita juga dahsyat. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 ya. Jelas sekali bagaimana kita diciptakan. Bukan tiba-tiba ganteng seperti ini, cantik seperti ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu supaya tidak ngobrol boleh buka sedikit itu gordennya ya. Kelihatannya ibu-ibu agak terganggu sedikit nih teman-teman, ada nengok-nengok ke belakang karena ada yang bisik-bisik. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana penciptaan manusia? Oh ternyata kita ini dikatakan oleh Allah, ini jauh sebelum ilmu pengetahuan hadir ya, seperti hari ini. Surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Coba Allah bilang, sungguh kami ciptakan manusia itu berasal dari saripati tanah. Orang mungkin membantah, mana mungkin kita dari tanah? Para ilmuwan hari ini mengatakan, iya betul, kita dari tanah ternyata. Apa yang kita makan? Sayur, buah, beras, nasi itu dari tanah sumbernya. Oh saya nggak makan itu Ustaz, saya hanya makan kambing, sapi. Kambing, sapi itu hidup dari tanah. Jadi ini tidak bisa dibantah ayat ini. Ayat ini bicara substansi sebenarnya, asal usul apa yang ada menjadikan diri kita ini. Ini ayat sains, pesan-pesan keilmuan. Lalu kata Allah, tanah itu ya, tin tadi kami jadikan nutfah, cairan. Nutfah, di mana cairan itu ditaruh? Fi qararin makin, di dalam rahim, tempat yang kokoh. Ibu-ibu, ibu kita taruh di sana. Masih bentuk cairan, nutfah. Lalu nutfah itu kata Allah dalam ayat 14, kami jadikan dia alaqah, segumpal darah di dalam terjemahan. Kalau ada dokter ataupun yang di sini paham ilmu medis, tidak tahu apa itu segumpal darah. Ya. Tapi terjemahan lain juga menyebutkan alaqah itu sesuatu yang melekat dengan kuat, kokoh. Ternyata nutfah itu setelah dia berwujud ya, dalam bentuk gumpalan, itu dia akan lengket di rahim, dan kalau dipoto bentuknya seperti lintah. Semua kita ini, semua manusia, kecuali Nabi Adam dengan izin Allah ya. Tapi semua manusia itu sama. Apa yang mau kita sombongkan? Kita hanya seperti lintah, nempel dia di tempat yang kokoh. Baru kata Allah, alaqah itu kami jadikan mudghah, segumpal daging. Sehingga kalau ada orang keguguran dan sebagainya belum 4 bulan, itu kan bentuknya nggak ada apa-apa, hanya segumpal, seonggok daging. Itulah manusia. Lalu kata Allah, kami jadikan idhaman, tulang. Idhaman lahman, kemudian tulang itu kami balut dia. Ya, kami balut dia dengan daging. Dan ilmuwan kedokteran menemukan bahwa memang ternyata pembentukan awal manusia setelah tadi bulatan atau daging tadi, mudghah tadi, baru tulang yang Allah ciptakan. Nanti tulang itu dibalut dengan daging. Belum ada apa-apa kita. Baru kemudian Allah mengatakan bahwa kita ini thumma ansha'nahu khalqan akhar. Nah, ini yang namanya embrio. Baru kami jadikan ya, dia itu wujud yang lain ya, makhluk yang berbentuk lain. Nah, baru kelihatan, oh ini anak laki, ini perempuan. Ada dokter kadang-kadang suka ngodain, wah ini hidungnya mancung kayak ayahnya. Ini padahal tidak mungkin ya kelihatan. Tapi inilah kita. Hebat penciptaan kita ini.
tapi Allah katakan la khalqus samawati wal ardo akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit bumi itu jauh lebih dahsyat daripada mencipta manusia. Saya baca di Republika, seorang guru besar ilmu embriologi namanya Profesor Dr. Moore. Ya, dia disodorkan terjemahan ayat ini. Prof, Anda seorang ahli embriologi, apa komentar Anda tentang ayat surah Al-Mu'minun 12-14? Profesor itu pelajari, dia baca, lalu dia berkata, kalaulah ini ditulis oleh manusia, maka orang itu membutuhkan peralatan-peralatan canggih seperti hari ini. Perlu mikroskop, ya, perlu USG, baru dia bisa bercerita seperti ini. Dan ini mustahil dilakukan 15 abad yang lalu oleh manusia manapun, kecuali ini berasal dari sisi Allah. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya Al-Quran. Nah jamaah yang dicintai oleh Allah, jadi ternyata alam semesta ini sungguh luar biasa. Kita sekarang ini menikmati saja. Ya, dalam Al-Quran ada satu ayat yang diulang oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Allah menggunakan kata-kata kadziba, dusta. Selesai nanti jam 10 saya misalnya ketemu seseorang, orang itu tanya, Ustadz, ada ketemu Ustadz Yasir, Dr. Yasir? Saya bilang nggak ada, padahal saya lihat beliau di belakang. Itu saya berdusta, mengingkari kebenaran. Dusta itu mengingkari suatu kenyataan. Maka ayat ini di hadapan orang ateis dan kafir sekalipun tidak bisa dibantah. Ya, karena nikmat Allah tidak bisa didustakan. Tidak bisa didustakan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang duduk ini tidak bernapas. Kalau tidak bernapas is dead ya. Kita semua bernapas. Ini sekarang pukul 6:10. Besok pukul 6:10 kalau mau hitung mulai sekarang pakai stopwatch, tekan berapa kali kita bernapas. Kata para ahli 23.000 kali sehari semalam. 23.000 kali. Ya. Adakah malaikat datang ke rumah Bapak Ibu, Assalamualaikum, ini rekening napas nih bulan Agustus tolong dibayar. Sekali napas 10 rupiah kata malaikat. Coba bayangkan, sehari semalam, besok pagi kita harus bayar 230.000. Satu bulan 6.600.000. Udah cukup gaji kita, ya, penghasilan kita. Baru napas. Belum saya bicara tentang ginjal yang mencuci darah, ya. Jantung kita yang tidak pernah kita jaga dia secara otomatis. Bapak Ibu sekarang melihat saya, seandainya mata Bapak Ibu tidak berkedip, seandainya Allah tidak memberi cairan pada mata itu, lepas bola mata kita. Betul, lepas bola mata kita. Tapi ini ya nggak mungkin Bapak Ibu melotot terus kan. Jadi ada gerakan-gerakan refleks. Siapa semua yang mengatur ini? Tidak mungkin kita mendustakan nikmat Allah. Ini baru bicara setelah hidup. Waktu kita di dalam rahim, coba renungkan. Tempatnya sempit rahim itu, ya. Tempatnya gelap. Tapi Allah beri nama dia Rahim. Allah mengatakan, dia ku beri nama Rahim seperti namaku Ar-Rahim, tempat kasih sayang. Karena itu secara kalau kita lihat kondisi bayi-bayi itu, dia sesungguhnya menikmati di dalam rahim. Dia sepak sana, dia sepak sini. Ibunya merasa tendangan-tendangan itu. Begitu dia lahir menjerit dia, karena sudah tidak lagi dalam pelukan kasih sayang. Nah itu agama kita mengajarkan silaturahim. Ya Ustadz, bahasa yang benar silaturahim. Ya, silaturahmi juga, ya itu di Indonesia sering silaturahmi, tapi secara konteks kebahasaan saya mendapat pelajaran silaturahim yang tepat. Karena kita berasal dari satu tempat yang sama. Hari ini kita berbeda status itu karena kemuliaan yang Allah berikan. Tapi sebenarnya kita sama semua ini dari satu tempat. Kita dipersaudarakan dalam persaudaraan karena berasal dari asal yang sama di dalam rahim. Nah, jadi di dalam perut itu pun kita nggak bisa bayangkan gimana kita bisa hidup. Ya. Para dokter hanya menemukan aja ada plasenta, hubungannya plasenta alat yang memasukkan makanan.
tetapi tidak bisa menjelaskan lebih detail bagaimana bisa hidup kita di sana. Cairan berputar-putar kita di sana 9 bulan. Banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal, dengan logika, ya. Dan ini perlunya iman. Nah, karena iman itulah yang bisa menjawab semua hal-hal yang tidak sanggup dipecahkan oleh akal kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan penciptaan alam ini dahsyat, ya. Sebentar lagi matahari terbit bersinar menerangi bumi, ya. Kita tahu bahwa langit itu kalau kita tatap, dia dalam pandangan kita dia adalah atap, ya, seperti atap ini, tapi dia tidak ada tiang. Ini diungkapkan oleh Allah. Kita baca dalam surah, ada yang tahu surah apa? Langit tak bertiang? Ada yang bisa jawab, dapat hadiah. Ada minyak wangi ini. Ar-Ra'd ayat 2. Ada yang bisa bacakan Ar-Ra'd ayat 2? Mungkin ada Ustadz. Ya. Jangan Ustadz Yatsir. Baik. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, ya. Nah, saya waktu 17 tahun tsunami ceramah di Lele, kebetulan hadir Ridwan Kamil, ya. Saya bilang Kang Emil kan arsitek, ya. Sebelahnya Pak Nova, Pak Gubernur juga arsitek. Ada tuh saya lihat di pojok ada Bang Ajwar Abu Bakar juga arsitek. Saya tanya, ada tidak bangunan tanpa tiang? Nggak ada bangunan tanpa tiang kecuali Allah yang bisa melakukannya. Bangunan tanpa tiang, ya, jadi langit ini tanpa tiang. Berapa banyak benda-benda langit itu ternyata ilmuwan astronom, astrofisika kalau kita tanya, ya, kalau berapa bangunan ini luasnya kita tahu. Jamaah tanya dengan saya, berapa luasnya kompleks ini Pak Faisal? Ya 2,5 hektar. Saya bisa jawab. Tapi kalau ilmuwan ditanya berapa luas alam semesta, mereka menggeleng. Kami tak tahu, tetapi sangat luas, sangat luas, sangat luas. Bahkan ada ilmuwan yang berkeyakinan alam ini terus berkembang seperti balon yang ditiup. Kalau Bapak Ibu tiup balon, itu kan ada titik-titik putih. Nah, kalau semakin kita besarkan balon itu, titiknya semakin menjauh. Jadi alam semesta ini mengalami ekspansi, ya. Tapi selamanya tidak, balon juga meledak. Saatnya kiamat terjadi ketika nanti Allah menggulung kembali alam ini seperti hanya menggulung lembaran kertas. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kenapa kita ditaruh di bumi? Nah, ini kan sering orang tanya. Kita cari tempat lain sajalah. Banyak ilmuwan menghabiskan uang bertriliun-triliun kalau dirupiahkan untuk mencari pengganti bumi. Ya, mereka bilang jangan khawatir kiamat, kita pindah ke planet lain. Nah, jadi kita tidak usah pusing-pusing, ya, karena tempat hidup kita kan hanya 2, dunia dan akhirat. Bahkan sebelum kita di dunia, kita sudah pernah hidup di tempat lain. Nah, itu tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Siapapun tidak bisa menjawab. Sebelum di dalam perut, di mana kita? Nah, ada yang bisa jawab. Setelah kita nanti ini kita hidup ini, lalu kita meninggal, kemana kita? Tidak bisa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya masuk pada saat mulai dalam perut sampai kita lahir ke dunia. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah, itu Al-Baqarah ayat 28. Allah berkata, ya, mengapa kamu menjadi ingkar kepada Allah padahal dulu kamu mati? Ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, dulu kamu mati, fa ahyakum, lalu kami hidupkan sekarang. Kita hidup sekarang ini, Allah yang hidupkan. Apa hidup selamanya? Oh tidak. Tsumma yumitukum, kamu akan mati nanti, kata Allah. Mati selamanya tidak. Tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, kami hidupkan lagi. Maka ada ulama mengatakan sujud 2 kali itulah sebenarnya isyarat perjalanan kita.
Sujud pertama mencium tanah. Hai Faisal Adriansah, kamu dulu mati. Allahu Akbar, duduk. Sekarang kamu hidup, Allah yang hidupkan. Tapi tidak lama. Sujud lagi, Allahu Akbar, kamu akan mati. Dan di dalam kubur nanti kamu dibangkitkan lagi. Allahu Akbar. Jadi sujud 2 kali itu gambaran perjalanan kehidupan yang akan kita lalui. Sekarang kita baru mati sekali, hidup sekali ya. Ada yang mati 2 kali? Belum ada. Jadi kita nanti akan mati yang kedua, dan sejak Nabi Adam sampai sekarang tidak ada manusia yang bangkit lagi lalu dia bercerita bahwa dia sudah mati hidup lagi ya. Mati suri itu lain cerita, itu fenomena yang memang Allah ciptakan untuk memberi pelajaran kepada kita. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sarapannya juga belum datang ya. Kita sarapan bersama di sini ya. Jadi saya dijamu teman-teman nanti. Jadi duduk halaqah ya sambil kita ngobrol-ngobrol nanti. Terakhir nanti saya akan memberikan pembekalan kepada dai ya. Tapi ini hanya, sebenarnya ini bukan ceramah, ini contoh ya. Contoh daripada materi ceramah. Ya. Nah, jadi jamaah sedikit saya hanya ingin menggambarkan kenapa kita ditaruh Allah di bumi. Ini Allah yang memberitahu, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ais qalilan ma tashkurun. Dalam surah Al-A'raf ayat 10 kata Allah, sungguh kami telah menetapkan kamu manusia di muka bumi. Nah jadi kita ini di muka bumi ini Allah yang tetapkan, walaupun miliaran benda langit banyak ya. Ada Jupiter itu katanya 3000 kali besarnya dibanding bumi kita ya. Jadi habis matahari itu besarnya 1.250.000 kali dari bumi kita, besarnya matahari ya. Jadi matahari itu, kemudian di sebelah matahari ada Merkurius, dan diyakini tidak mungkin kita bisa hidup karena Merkurius ini masih dekat dengan matahari. Matahari itu intinya panasnya 15 juta Celcius, 15 juta ribu Celcius. 15 juta ya. 15 juta, nolnya 6 ya, 15 juta ya, 15 juta derajat Celcius. Ini kata para ahli ya, itu inti dalam, inti luarnya itu 7 juta, permukaannya itu 6.000 derajat Celcius. 6.000 Bapak Ibu, kita bisa bayangkan air aja 100 derajat Celcius kan kita terkelupas kulit kita. Jadi kalau bicara panasnya neraka seperti apa, naudzubillah ya. Kalau Nabi mengatakan bolong neraka itu sebesar lubang jarum, dunia seisinya musnah, ini bahasa Rasulullah. Tapi kalau dikaitkan dengan bahasa sains, wah ini betul-betul tidak bisa dibantah, karena matahari saja itu 6.000 derajat itu permukaannya. Sehingga Merkurius, Venus itu nggak bisa hidup orang. Lalu ada bumi. Nah bumi ini dianggap yang paling ideal. Nah setelah bumi ada ya Merkurius, Venus, bumi, Mars. Mars inilah yang dijadikan sasaran untuk manusia nanti bisa pindah. Nah Mars ini lebih jauh daripada bumi, jadi di Mars itu lebih dingin ya. Apalagi terus ke belakang. Ini baru tata surya kita ya, matahari dan planetnya. Di luar ada miliaran lagi yang tidak terhingga ya. Semua bergerak dengan sistem alam yang tidak bisa manusia ini membantahnya, bahwa semua ini karena gerakan yang Allah atur. Coba mobil kita, kenapa dia bisa jalan? Jawabannya kan ada energi BBM. Pertanyaan saya, mengapa bumi bisa terus berputar? Ada isi BBM dia? Pengumuman malaikat besok hari Senin mau isi BBM, pegangan semua penghuni bumi, kami mau berhenti mendadak. Nggak bisa ya. Kenapa dia bisa berputar? Nah, seluruh sistem alam ini berjalan pada orbitnya. Wa kullum fi falaki yasbahun, kan dalam surah Yasin. Itu Allah sudah beritahu semua ada jalurnya. Siapa yang mengendalikan ini? Kalau tidak ada yang mengendalikan, hancur alam ini sudah lama. Ya. Maka kenapa Allah itu Esa? Kenapa Allah itu hanya satu? Ini bisa dijawab. Kalau Allah sampai 2, bahkan 3, bertengkar tiap hari, tabrakan semua benda-benda langit itu. Ya. Karena itu Allah Esa, nggak bisa dibantah. Dialah penguasa tunggal. Dia yang bisa mengendali dan mengatur semua ini. Itu Allah yang Maha Kuasa.
Jadi jamaah, itu sebabnya saya ketika ditanya kenapa gempa terjadi, sains bisa jelaskan kenapa gempa terjadi tanggal 26 Desember 2004, 17 tahun yang lalu. Ilmu pengetahuan setelah gempa menemukan banyak data. Oh, pusat gempanya berada 149 km di barat Malabo, tepatnya 30 km di dalam laut, antara Pulau Semelu dengan daratan Aceh. Nah, setelah terjadi gempa, terjadi rekahan di dalam laut, air laut dia tarik, lalu kemudian dia kembalikan lagi, kecepatannya 700 km per jam seperti pesawat jet. Semakin dekat pantai, kecepatannya berkurang, tapi tinggi gelombangnya semakin besar, seperti orang menggulung karpet. Maka kapal PLTD Apung yang beratnya 2.600 ton bisa diangkat. Itu bisa dijelaskan oleh sains. 2.600 ton itu Bapak mau tahu berapa beratnya? Innova itu 1.500 kg beratnya, 1,5 ton. Jadi 2.600 ton itu 1.730 mobil Innova. Kalau tidak percaya itu. Begitu dahsyatnya, 1.730 mobil Innova diangkat. Ya. Itu bisa dijelaskan. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana menghentikan gempa, bagaimana menghentikan tsunami, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Kenapa gunung api meletus? Kenapa Semeru meletus 4 Desember 2021 kemarin? Bisa dijelaskan. Gunung api itu kalau mau meletus, itu terjadi gempa-gempa di sekitar gunung api itu, namanya gempa vulkanik, tremor ya. Jadi sehingga dicatat oleh alat ini peningkatan gempanya luar biasa, naik sekian ratus persen. Diumumkan, oh, ini gunung api tidak lagi normal. Gunung api ini harus diwaspadai, itu namanya level 2. Sekarang Selawah ini normal, Petsago normal, Bung Nitolong normal. Nah, tapi Sinabung tidak, dia waspada. Tiba-tiba ada letusan-letusan, ya, binatang sudah lari, pohon-pohon sudah kering, bau yang luar biasa, naikkan levelnya menjadi siaga. Diungsikan orang, dua letusan, awas namanya. Itu ilmu manusia, tapi Semeru nggak sempat ada pengumuman seperti itu. Dum, langsung meletus dia. Keluarlah awan panas ya. Nauzubillah. Banyak korban terbakar oleh awan panas tadi. Bisa dijelaskan kenapa gunung itu meletus, karena sudah nggak sanggup lagi tutupnya itu, tutup lavanya itu, sehingga pecah dia seperti orang muntah. Tapi bagaimana menghentikan gunung api meletus? Tidak ada yang bisa kecuali Allah. Sama dengan COVID hari ini, kita bisa semua membahas bagaimana COVID itu, bagaimana menghindarinya, mencegahnya. Tapi kemana COVID itu sekarang ini? Siapa yang bisa jawab? Memang datang tamu baru namanya Omikron, itu bukan makanan ya. Omikron, kita juga tetap harus waspada. Ya. Di Amerika 1 hari 1 juta orang terinfeksi, begitu dahsyatnya. Ya. Tapi kalau kita menjawab kemana dia sekarang ini? Di kantor saya sempat 21 orang yang terpapar. 21 orang. Saya punya sekretaris 2 orang, dua-dua juga terpapar. Saya berinteraksi dengan teman-teman. Tapi kemudian kenapa saya tidak kena? Ya Allah yang lindungi. Tidak bisa karena saya beralasan, karena teman saya juga semua pakai segalanya. Ikhtiar tetap harus kita lakukan, bukan kita abaikan. Tapi yang jelas bahwa keyakinan kita kepada Allah itu menjadi segala-galanya. Nah jamaah yang dicintai oleh Allah, jadi kita ditaruh Allah di bumi. Matahari itu bersinar, ya. Tadi berapa? 6.000 derajat Celcius. Kalau seandainya, ya, sampai ke bumi, kira-kira apa yang terjadi? Ya kita ini semuanya gosong, terbakar. Tapi kenapa kita tidak gosong, tidak terbakar? Ini kan pertanyaan kita. Di bumi ini ada 70% air, permukaan bumi. Sebagian besar samudera, betul Pak? Ya, kan betul, samudera Hindia, samudera Pasifik, samudera Atlantik, ya. Samudera, laut, danau, sungai. Itulah yang menyebabkan kita tidak terbakar. Karena begitu matahari bersinar, naiklah air-air ini, ya, dalam bentuk penguapan. Itu siang hari, seperti kipas angin berputar disemprot air.
Lalu iklim kita enak. Kenapa di Arab itu, di Saudi, di Mekah yang sudah sering di sana dan pernah kuliah di Madinah, panas sekali sampai 45-49 derajat. Hujan jarang. Lautnya di mana? Lautnya cuma satu, di Jeddah. Itu pun 200 km dari kota Mekah. Kenapa kita nyaman? Di mana-mana laut. Kita dikelilingin sama laut, naik air ini. Ya. Apa dia naik di atas tuh ngapain dia? Ada danau? Nggak ada. Apa di atas tuh ada sungai? Tidak ada. Apa di atas tuh ada sumber mata air? Tidak ada. Yang ada hanya awan. Nah, dibawa oleh awan air itu dikumpulkan. 97% kata para ahli, air yang naik ke laut itu air asin. Di atas tidak ada insinyur kimia yang mengolah air itu jadi tawar. Tapi waktu turun air hujan tawar deh. Di mana air itu turun? Sebagian besar di bumi. Karena itu ada doa Nabi kan, kalau hujannya lebat kali kita takut, ya Allah turunkan hujan ini di lembah-lembah, di gunung-gunung. Ini hadis lingkungan. Karena gunung-gunung itu, lembah-lembah itu dia catchment area. Dia yang bisa menyimpan air. Tapi karena hutan digunduli, airnya nggak masuk, langsung lewat permukaan, banjir terjadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Ini 15 abad yang lalu belum ada illegal logging, belum ada penambangan liar. Allah sudah mengatakan kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia. Jadi air ini, saya waktu mahasiswa, ya, saya kalau naik pesawat itu, ya Allah, dihitung dengan jari. Dr. Yasir itu waktu saya kuliah 83 sudah lahir. 83 ada yang belum lahir tahun 83. 83 saya sudah di Jogja. Pesawat itu mahalnya luar biasa. Tidak seperti sekarang. Ya. Naik bis tidak mungkin ke Balikpapan, nyebrang lautan. Saya naik kapal laut 5 hari 5 malam. Ya. Jakarta Surabaya itu 1 hari 1 malam. Surabaya Makassar 2 hari 2 malam, lewat Masalembo, tempat Tampo Mas terbalik itu. Adakah hujan? Pengalaman saya selama sering pulang dengan kapal laut, hujan itu sedikit rintik-rintik. Hujan di laut jarang. Kita ke Sabang juga sekali-sekali hujan lewat saja. Hujan itu di darat. Kenapa? Karena Allah kembalikan air itu ke bumi. Kalau tidak, sumur kita tidak ada air. Sumur kita kering. Allah kembalikan air itu ke danau, ke laut, ke sungai. Ke laut sedikit karena laut yang naik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan, kata Allah. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membantah ya betapa besar nikmat yang Allah berikan. Dalam 2 ayat, An-Nahl ayat 18, Al-A'raf ayat 34. Di sana Allah menyatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa melakukannya. Jemaah yang dicintai Allah, saya kira itu contoh daripada materi ceramah yang bisa terus dikembangkan ya. Baik, saya ingin pembekalan sedikit ya kepada para dai. Di luar sudah oke ya? Alhamdulillah ya. Tapi Pak, minumnya duduk ya, sesuai sunnah. Baik, para dai yang saya muliakan ya, kita semua sebenarnya dai ya. Jadi kita semua punya misi untuk mendakwahkan Islam. Nah, itu sebabnya Islam itu menyebar cepat ke seluruh muka bumi ini ya. Jangan terpengaruh dengan isu-isu yang mengatakan sekarang ini bahwa Islam ditebarkan dengan kekerasan ya, dengan penjajahan ya. Nah, ini ada orang sudah mulai memutarbalikkan. Islam yang disiarkan dengan penuh kedamaian satu-satunya hanya di Nusantara, karena itu Islam Nusantara yang paling bagus. Nah, ya Allah, Islam itu hanya satu ya. Mau Nusantara, mau Eropa, mau Afrika, semua satu Islam itu ya. Jadi kalau Ustadz Safril kemarin ketua IKADI ceramah di sini mengatakan waktu muda dulu tidak ada orang yang berkata, misalnya orang Islam berani mengatakan Islam itu tidak sempurna. Hari ini ada yang berani mengatakan, gelarnya pun luar biasa, profesor, doktor ya. Islam nggak sempurna. Yang sempurna itu Nabi Muhammad menyelesaikan tugasnya. Itu yang dimaksud dengan
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini tafsiran dari mana ini? Mulai dari sahabat, tabi'in, enggak ada. Ya, ulama-ulama kita, Hamka, ulama-ulama yang mulia, ya, enggak pernah ada seperti itu. Tiba-tiba ada hari ini orang mengaku ulama. Mungkin ini yang disebut oleh Rasulullah ulama su'. Hati-hati kita. Ya. Jadi mulai menghayal. Nah ini kita harus waspadai. Karena itu para dai harus terus bergerak. Ya. Dai ini tugas kenabian, tugasnya Nabi untuk terus. Ya. Misi dakwah itu tidak pernah berubah sejak Nabi Muhammad sampai nanti akhir masa. Misi dakwah kita tetap sama, yaitu mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah, ya. Mengesahkan Allah, beribadah dengan penuh kesungguhan hanya kepada Allah. Itu misi kita sama semuanya. Dan Al-Quran sudah memberikan satu satu frame bagaimana berdakwah itu. Di antaranya dalam surah An-Naml ayat 125. Apa bunyinya? An-Naml ayat 125. Tolong bantu saya. Ustadz, ada ustadz yang bisa. Silakan Ustadz. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Saya kira para dai bukan enggak tahu beliau, mungkin pura-pura enggak tahu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita disuruh menyuruh manusia tapi harus dengan hikmah, ya. Dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, ya. Wal mau'izatil hasanah. Dan kalau ada perdebatan itu kita juga berdebat dengan cara yang baik. Karena itu saya sering mengajak teman-teman, apalagi Aceh hari ini juga sering digesek-gesek, digoreng, ya. Masalah-masalah yang sifatnya hilafiah, cabang furu daripada agama. Sementara di hadapan kita sedang, ya, akan dihancurkan. Kita menjadi lemah. Sehingga saya sering bilang berbeda bukan berarti tidak bisa bersama. Bapak Ibu ada yang pakai sendal kanan semua hari ini? Nggak ada. Ada yang pakai sepatu kiri semua? Nggak ada. Pasti kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu beda, tapi selalu bersama. Jadi berbeda bukan berarti tak bisa bersama. Nah, kalau hanya beda-beda tipis saja, pakaian beda, ya. Ada yang amin-amin, ada yang tidak amin. Kenapa harus ribut kita? Ya kan? Jadi ini harus dibangun oleh dai, ya, untuk tidak dipertajam, dirangkul teman-teman ini. Hal-hal yang kita tidak biasa lihat, tiba-tiba kita lihat, kita bisa diskusikan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tanya, Ustadz kenapa seperti ini? Enak kita. Ini yang dimaksud dengan perbedaan membawa rahmat. Kita mendapat ilmu, mendapat kemanfaatan. Nah, jadi karena itu para dai harus mengembangkan, ya, bahasa-bahasa yang baik, santun, ya. Karena itu ada seorang nabi yang diberi gelar Khatib Al-Anbiya. Siapa dia? Ada yang tahu? Kalau Abul Anbiya pasti tahu semua, Nabi Ibrahim, ya kan? Ada seorang rasul diberi nama Khatib Al-Anbiya. Ada ustadz yang tahu? Khatib Al-Anbiya itu Nabi Shu'aib, mertuanya Nabi Musa. Nabi Shu'aib itu diturunkan di negeri namanya Madian, ya. Madian. Kalau kaum Samud itu, kaum Samud di Madian, ya. Kaum Nabi Shu'aib itu di Madian, di daerah Yordan sekarang ini, daerah Yordania. Nabi Shu'aib ini kalau Bapak Ibu nanti baca dalam Al-Qur'an, ya, itu diceritakan bagaimana cara beliau berdakwah. Itu ternyata dakwah beliau itu banyak menyentuh, ya, qalbu. Bahasa-bahasa beliau di dalam surah Hud ayat 88, argumen-argumen beliau itu banyak mengajak kepada orang untuk berpikir, merenung, sehingga dia digelari Khatib Al-Anbiya. Jadi kalau ada khatib marah-marah, khatib maki-maki, itu bukan khatib namanya. Ya. Jadi hati-hati, ya. Jadi Khatib Al-Anbiya. Nah, jadi pelajarilah cara-cara dakwah itu. Nah, kemudian jamaah, zaman saya dulu medan dakwah, ya. Jadi medan dakwah itu terus berubah sesuai dengan perkembangan.
Saya hadir di Aceh 91. Ustadz Yasir waktu itu tahun 91 masih sudah kuliah? Belum ya, SMA. Banyak sekarang ini ustadz-ustadz besar ya. Ya, itu ketemu sama saya ya. Itu bilang, Ustadz dulu saya masih SMA Ustadz katanya kan. Seperti Ustadz yang dari MIPA itu doktor ya. Ilham. Ustadz Mijat datang lagi ke saya, Ustadz katanya. Waktu Ustadz pesta kawin, saya datang di bawah ayah saya masih kecil. Ya subhanallah. Luar biasa sekarang. Nah, jadi waktu zaman saya dulu itu dakwahnya konvensional masih. Ya. Dakwahnya, apalagi waktu saya di Balikpapan dulu, itu dakwah dari rumah ke rumah ada. Jadi dari datang malam, misalnya malam Senin di rumah si A, malam Senin depan di rumah si B, keliling. Itu masih mungkin. Hari ini nggak mungkin lagi dakwah model itu. Kiai Haji Miftah Farid ya, sekarang sudah sangat tua, ketua MUI-nya Jawa Barat itu, termasuk Kiai Haji almarhum Anwar Zainuddin MZ. Itu dulu medan dakwahnya dengan kaset. Dulu kaset itu. Ya. Dengan saya sejak di Jogja sudah pengagum itu ya. Jadi dakwahnya dulu di Jumatan itu dibagi namanya buletin Jumat kecil. Sekarang dibuang-buang orang itu. Ya. Koran aja sekarang mulai nggak dibaca. Nah, karena media dakwah kita sudah bergeser. Nah, para dai harus tahu itu. Ya. Kuasai ilmu, kuasai teknologi. Jadi bagaimana CD sekarang ini sekarang ini dakwah saya bisa disiarkan ulang. Ya. Dan ini penting untuk dokumen. Kalau kita ditangkap, dibilang nanti fitnah, dipotong-potong, kan ada bukti. Saya nggak ngomong seperti ini kok, sambungannya seperti ini. Jadi penting. Saya juga kadang-kadang merekam ceramah saya. Kadang-kadang untuk introspeksi juga, introspeksi. Saya punya masih TIF kecil di rumah. Itu Ustadz Yasir, khusus saya merekam khutbah. Saya simpan. Jadi kaset saya masih ada itu. Kaset-kaset itu. Sekarang kan tidak perlu lagi. Yang penting memorinya cukup, ya kan? Kita bisa rekam. Nah, ini sudah berubah. Kemudian dakwah ini bisa kita lewat YouTube ya. Lewat macam Zoom meeting dan sebagainya. Objek dakwah kita juga beda teman-teman dai ya. Kalau zaman saya itu relatif objek dakwahnya waktu itu ketika saya juga menjadi peserta mendengar ceramah, itu objek dakwahnya masih orang-orang ya sekitar generasi-generasi, kalau sekarang disebut the silent generation. Jadi ada 5 generasi yang hidup hari ini harus dipahami. The silent generation di sini nggak ada kira-kira, itu yang umur 75 tahun ke atas. Ini sudah hampir hilang generasi ini, mohon maaf ya. Kemudian yang kedua baby boomers. Ini umur 60 tahun ke bawah sampai 75. Dua ini gaptek. Kalau dikasih cucunya atau dikasih anaknya HP canggih, nggak usah, HP yang biasa aja. Nggak tahu nih, geser-geser. Ya. Generasi baby boomer, generasi yang namanya the silent generation ini tidak banyak lagi bisa kita dakwahi. Jadi mereka dakwahnya model harus pelan-pelan, pendengaran pun sudah kurang dan sebagainya. Tapi ada generasi ketiga, generasi Gen X. Generasi Gen X itu mungkin termasuk Pak Kamarudin ya, saya ya, Ustadz Yasir enggak, ini kayaknya generasi Gen Y. Generasi Gen X ini generasi yang ketika hadir ya, waktu sekolah nggak disiapkan. Sekolah masih ngetik, tik, skripsi pun masih ketik. Dulu ada khusus ketik, itu generasi Gen X. Sekarang kebetulan jadi pemimpin, gubernur, bupati, sebagian besar itu adalah generasi Gen X. Ketemu dengan generasi Gen Y, sebagian di sini, generasi yang memang sudah sejak sekolah sudah mengenal itu digital. Apalagi generasi yang terakhir, generasi Gen Z, generasi milenial. Itulah cucu-cucu kita itu. Kalau nangis kasih aja handphone, diam dia. Ya kan? Nah, ini generasi yang teman-teman akan hadapi. Karena itu kalau ceramah lihat generasi yang dihadapi. Bukan meremehkan yang generasi baby boomers sama generasi silence ya. Mereka ini insya Allah sudah taat-taat. Nah, ini sekarang yang sasaran kita adalah generasi Gen X ini juga sudah akan ya pelan-pelan berakhir ya. Generasi Gen Y, Gen Z, setelah itu nggak tahu gen apa lagi ya. Tapi ini sasaran kita. Sehingga Ustadz
Safril, Dr. Safril waktu khutbah sempat mengatakan di sini ya, anak-anak sekarang itu kata beliau ketika usia SMA itu paling kritis karena dia mulai bertanya tentang agama, dia mulai menggugat tentang akidah. Jadi bagaimana meyakinkan dia takut dengan Allah, sehingga beliau mengatakan harus banyak penyampaian dakwah itu dengan kasus. Dengan kasus. Tuhan itu satu. Kalau dua kenapa sih? Kalau tiga bagaimana? Nah ini kan harus dijawab. Sehingga dia betul-betul memahami agama dengan benar. Nah karena itu teman-teman semua ya, perkaya diri masing-masing ya. Sekarang ini dengan dunia maya kita bisa cari ya, kita mau menyampaikan dakwah ini ayatnya. Nah kira-kira yang kontekstualnya apa, itu cari ya, kontekstual. Kemudian ini pengalaman saya, sudah 58 tahun umur saya sekarang, Juni nanti 59. Tapi orang bilang, Pak Faisal kayaknya masih seperti umur 50, alhamdulillah. Muji diri sendiri ya. Jadi pengalaman saya dalam perjalanan dakwah ya, saya sudah menulis beberapa buku ya, yang kaitan dengan dakwah. Itu buku sama Pak Fairuz yang ininya itu tulisan-tulisan ringan saya. Kemudian di tulisan saya yang akan saya bukukan juga khutbah-khutbah Jumat masuk di Masjid Raya ya. Jadi para dai ya, kita itu kalau menulis yakinlah tangan kita akan musnah karena kita akan mati. Tapi tulisan kita tidak akan musnah. Tulisan itu akan selalu ada. Saya yakin semua kita ini kadang-kadang lagi duduk, lagi jalan, lagi di kapal, lagi di mobil, ada muncul gagasan. Masalahnya gagasan itu kita tulis apa tidak. Jadi soal itu. Karena seperti monyet, dia kalau sudah ada 2 pisang atau 2 jeruk, 2 apel, dapat apel lagi ini dia buang. Maka ini lupa kita. Jadi ini handphone ini buat satu folder ya. Begitu terenung satu materi, tulis terus walaupun hanya judulnya. Pointernya bisa nanti nyusul. Ini satu contoh. Jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur roboh. Saya bawa mobil waktu itu. Tiba-tiba saya dengar ada seorang komentator mengatakan malpraktek insinyur. Saya berhenti mobil saya. Saya langsung ngetik malpraktek insinyur. Wah ini bagus, saya tulis. Muncul tulisan saya di koran. Tulisan saya itu sudah dibukukan. Kalau lihat di lift itu kan ada Aceh Laboratorium Bencana. Itu kumpulan-kumpulan tulisan yang saya buat. Jadi teman-teman, gagasan ide itu ketik saja. Nanti uraiannya bisa muncul kemudian. Kalau tidak, dia akan hilang. Setelah itu kita tidak bisa lagi mencarinya. Ya, apalagi model-model umur seperti saya sudah tua, sudah banyak hilang. Nah, kemudian sebagai terakhir, hiasi diri dengan akhlak. Ya, karena dai itu kalau sudah kita naik mimbar, ya, menyampaikan nasihat, ya maka kita harus menyiapkan diri kita juga, menata diri kita ya, untuk memperbaiki diri kita dengan akhlak. Jadi terus kalau sudah bergelar dai itu jangan tiba-tiba khotib kosong hari Jumat, dilihat kita, dipersilahkan, kita bilang enggak ada bahan, enggak siap, enggak bisa lagi seperti itu. Karena itu setiap dai kalau Jumat sudah ada dia pointer di dalam kantongnya ya. Jadi jangan tiba-tiba kita harus menolak. Jadi kita harus siap. Harus ada tema-tema andalan kita. Paling tidak untuk 10 menit bicara. Menyelamatkan mimbar. Ya, itu harus disiapkan. Ya. Nah, kalau kita tidak siap, saya menemukan beberapa kasus Ustadz Yasir. Malah ada satu kasus yang saya tahu, kebetulan dia sudah S3. Ya, tapi karena mungkin tidak siap. Ketika dia menutup khutbah 2, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Jamaah tidak tertawa karena banyak yang tidak tahu. Tapi saya dalam hati, ini Ustadz kenapa masuk ke situ gitu kan. Itu satu contoh. Saya pribadi juga pernah dulu, masih muda-muda ketika SMA saya sudah khutbah juga. Jadi semangat waktu itu begitu. Wa qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya, mau ngajak takwa nih. Tiba-tiba saya baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal bukan bulan puasa. Kalau saya berhenti, orang tahu saya salah. Nah, kalau seperti itu triknya, lanjutin saja kan tidak ada masalah.
Yang tahu itu ayat puasa sedikit aja. Setiap kejadian kita dalam khutbah ada sesuatu yang kita terganggu, jangan kita terpengaruh. Kalau tidak, khutbah selanjutnya akan kacau. Lupakan dia. Tersalah baca ayat, tersendat, kita dapat, setelah itu kita lupa. Atau kita katakan, mohon maaf saya artinya begini. Langsung saja sampaikan. Lanjutkan. Kalau kita memikirkan yang tadi, maka dipastikan khutbah kita akan berantakan. Dipastikan itu. Nah, ini pengalaman sesuai dengan jam terbang, ya kan? Baik, demikian saja saya kira. Ya, matahari sudah mulai bersinar. Ya, ada pertanyaan? Dari para dai, ini yang dari Aceh Tengah siapa? Ada? Dari luar mana? Dari mana? Aceh Timur apa? Kota Cani ada? Oh, gimana banjir bandang sana? Enggak kena ya? Ada ya? Banjir bandang ya? Bicara lingkungan terus Pak. Saya dulu menulis kalau banjir bandang itu gampang saja. Apa sebab alam atau sebab manusia? Kalau hasil kayu gelondongannya itu banyak akar-akarnya, itu bencananya murni karena alam mencari keseimbangan. Tapi kalau kayunya itu bagus-bagus gitu ya, udah terpotong-potong, sisa-sisa itu kerja manusia.